Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, alhamdulillah masih diberi kesehatan tentunya untuk dapat melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Langsung saja biar tidak membuang waktu, kita mulai pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Silakan yang bertugas untuk memimpin kita berdoa bersama. Baiklah, saya akan memimpin doa pada pagi hari ini sebelum melakukan kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelum melaksanakan kegiatan perkuliahannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diberikan oleh Bapak dapat bermanfaat. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ferdi ya. Langsung saja kita seizin ya, saya share screen terlebih dahulu. Jadi hari ini itu kita membahas bagaimana membentuk varietas hibrida. Kalau kemarin-kemarin kita bahas tentang bagaimana merakit varietas non-hibrida. Ingat nggak? Non-hibrida pada tanaman menyerbuk sendiri namanya apa varietasnya? Awalnya G. Apa? Galur murni, Pak. Benar. Nah, kalau non-hibrida pada tanaman menyerbu silang namanya? Varietas apa? Bersegregasi, Pak. Bukan. Berapa? Nggak ada yang ingat satupun. Sari bebas, Pak. Iya. Jangan lupa ya, varietas itu secara umum ada dua, varietas hibrida dan varietas non-hibrida. Non-hibrida ini kalau pada tanaman menyerbuk sendiri namanya varietas galur murni. Tapi kalau pada tanaman menyerbuk silang namanya varietas berapa? Bersari bebas, Pak. Sari bebas. Atau orang suka tulis OPV. Open Pollinated Variety. Bahasa Inggrisnya aja sih, varietas bersari bebas, Open Pollinated Variety. Jadi kalau saya tulis nanti di slide itu OPV, kalian sudah tahu ya. Oke. Oke nggak nih? Oke, Pak. Oke, Pak. Belum. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Tadi ada dengar belum? Cepat. Siapa yang belum tadi bilang belum? Cepat biar kita ini jelaskan lagi. Siapa yang belum? Atau saya salah dengar? Atau ada bisikan lain dari telinga saya ini? Ngebak tuh, Pak. Siapa? Junaidia? Enggak, Pak. Mungkin suaranya ngebak, Pak. Oh. Oke, kalau gitu sudah ya. Sudah paham ya varietas hibrida dan non-hibrida. Nah, sekarang kita membahas bagaimana
pembentukan varietas hibrida itu sendiri. Di mana kompetensi kita, kalian nanti mampu menjelaskan teknik pembentukan varietas hibrida, lalu indikatornya tentu kalian tepat dalam menjelaskan teknik pembentukan varietas hibrida. Kalau kemarin-kemarin kita hanya bahas seleksi, hari ini tekniknya bagaimana membentuk varietas hibrida. Ini sudah paham ya? Hibrida itu generasi pertama atau filial 1, hasil persilangan sepasang atau lebih tetua galur murni yang mempunyai sifat unggul. Ini selalu saya ingatkan yang datang ke rumah saya siapa untuk praktikum persilangan? Ada siapa aja? Saya lupa orang-orangnya. Mati lampu pula. Halo. Dengaran suara saya? Dengar, Pak. Sorry ya, di kampus tiba-tiba mati lampu. Baik, Pak. Oke, bisa lanjut ya. Jadi saya terakhir sampai mana tadi pertanyaan saya? Yang datang ke rumah saya bukan sih untuk persilangan? Halo? Tes? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Pak, apa yang praktik persilangan ke rumah saya bilang? Saya Pak, Ambi, Karik, Deliana, Anthony Gilbert, sama Nurul Pak. Nah, ingat nggak saya bilang kalau persilangan itu untuk membentuk F1 harus galur murni. Ingat nggak? Jadi kalau kalian nanam di rumah, membeli varietas yang bukan galur murni, berarti yang kalian silangkan itu tidak benar. Dalam artian bukan membentuk varietas hibrida atau bukan melakukan persilangan buatan, tapi hanya belajar bagaimana persilangan. Ya, itu yang harus kalian tangkap. Terus keunggulan hibrida berkaitan dengan heterosis. Ada yang tahu heterosis apa? Di samping oksigen dominan. Pernah dengar istilah heterosis? Belum, Pak. Oke, nggak jadi pertanyaan ya. Nanti akan kita bahas apa itu heterosis sampai paham. Lalu keunggulan hibrida itu heterosis di samping oksigen dominan. Benih varietas hibrida selalu harus disediakan melalui persilangan antar tetua. Ini yang membuat kalau kalian beli benih hibrida itu lebih mahal dibandingkan benih non hibrida. Karena untuk mendapatkan benih hibrida kalian harus persilangan dulu. Nah, yang ikut persilangan di rumah saya, bayangkan bagaimana itu. Susah nggak? Susah nggak? Tony ikut kan? Iya, Pak. Susah kan persilangan kan? Iya, Pak, susah, Pak. Nah, makanya benih varietas hibrida selalu harus disediakan oleh persilangan antar tetua dan harganya jadi lebih mahal. Oke, lanjut ya. Nanti seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan langsung. Lalu dulu, kalian kan tahu tuh dari slide-nya Pak Roberti, varietas hibrida itu sebenarnya teknologi jadul kan, sudah lama sekali dikembangkan.
Tapi dulu awalnya itu persilangan sepasang tetua belum dapat memberikan keuntungan komersial. Ini dalam konteks sekarang ini tanamannya adalah jagung. Disebabkan apa? Pertama, tidak banyak galur-galur yang baik sehingga hibrida tidak berproduksi lebih baik dari varietas OPV. Nah, ini yang saya mention di awal. Kalau saya bilang OPV berarti Open Pollinated Variety atau varietas bersari bebas, Pak. Bebas, Pak. ya. Terus yang kedua, inbreeding depression terjadi pada galur-galur, mengakibatkan vigor turun, benihnya sedikit. Ini salah satu sebab benih hibrida mahal dibandingkan benih OPV. Inbreeding depression ada yang pernah dengar? Sudah pernah Belum, dengar? Pak. Sebenarnya harusnya sudah sih di genetika. Inbreeding depression itu kalau di bahasa Indonesia kan tekanan angkar dalam. Kalau secara pemahamannya, saya cari analoginya ya. Perkawinan yang Gimana? perkawinan yang masih memiliki apa hubungan itu Pak, hubungan kerabat gitu Pak, kalau Iya. inbreeding depression nih Pak. Iya, betul. Jadi kalau dia masih ada hubungan kerabat, nanti, ya Ton, coba jelaskan dulu Ton ke teman-teman Ton. Apa inbreeding Ton? Nanti saya bantu tambah Ton. Kalau yang saya tahu Pak, kalau inbreeding depression ini merupakan suatu perkawinan yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Biasanya kalau di manusia sendiri itu kalau terjadi seperti ini itu bisa mengakibatkan kayak cacat mental atau fisik dan semacamnya. Kalau pada tumbuhan itu mungkin nanti ada kelainan gitu Pak, kalau menurut saya Pak. Maaf kalau salah Pak, terima kasih. Iya, kalau pada manusia itu ini ya apa namanya keterbelakangan mental. Nah itu salah satu. Dengar nggak suara saya? Halo? Halo? Halo, Pak. Dengar suara saya? Halo, Pak. Benar Pak, tadi putus-putus Pak. Iya, internet saya lagi. Ini saya malasnya ngajar di kampus tuh inilah. Makanya saya biasanya ngajar selalu di rumah. Cuman hari ini terpaksa harus ke kampus. Jadi mohon maaf ya kalau kali ini kuliahnya kurang nyaman. Jadi kalau pada manusia itu paling gampang itu kalau kalian lihat ada yang keterbelakangan mental. Itu sebenarnya akibat inbreeding depression, berkumpulnya gen-gen resesif yang tidak diinginkan. Kenapa bisa berkumpul gen resesif yang tidak diinginkan? Karena terjadi atau orang tuanya itu nikah sama yang masih ada hubungan. Hubungan dalam artian masih ada hubungan saudara. Makanya kita dilarang kan menikah sama saudara. Kadang-kadang sesuku saja sudah tidak boleh. Atau mungkin kayak si Tony nggak boleh nikah sama si naga ya Ton ya. Iya Pak. Nah itu mencegah itu sebenarnya. Paham inbreeding depression? Tapi kalau di tanaman inbreeding depression itu terjadinya penurunan kualitas, baik itu misalkan paling gampang tinggi, ya tinggi tanaman. Kalau dia terjadi inbreeding depression yang awalnya bisa sampai 150 cm, misalkan tinggi tanaman jagung ya, atau mungkin 200 cm, nanti dia bisa di bawah 100 cm gitu. Karena terjadi inbreeding depression. Jadi saya lanjutkan, hal lain yang menyebabkan kenapa belum memberikan keuntungan, kita perlu banyak tenaga kerja untuk polinasi dengan tangan. Betul nggak? Kalian aja yang mengerjakan cuma satu bunga kayak mana lamanya kemarin waktu persilangan di rumah. Nah, bayangkan. Makanya
masih banyak permasalahan di awalnya permasalahan di pembentukan varietas hibrida. Selanjutnya, benih F1 yang dihasilkan kecil-kecil dan berbeda bentuknya sehingga menyulitkan penanaman dengan menggunakan mesin. Terus persentase perkecambahannya juga lebih rendah dibandingkan varietas berseri bebas. Jadi di tahun 1918, si Jones mengemukakan persilangan ganda atau double cross, yaitu hibrida yang dibentuk melalui persilangan dua hibrida hasil persilangan dua galur murni. Kalau saya boleh gambarkan seperti ini nih, double cross itu. Ini A silang B, galur murni A, galur murni B, galur murni C, galur murni D. A silang B dapat F1, lalu C silang D dapat F1, lalu baru disilangkan. Jadi dapat F1 gabungan dari F1AB, F1CD. Jadi permasalahan utamanya itu kan kalau kita A silang B, ya A itu kan betina, B itu jantan. Kan saya bilang kalau terjadi inbreeding depression pada jagung, tongkolnya jadi kecil. Nah, A silang B itu yang kita panen kan biji A kan, karena dia sebagai betina. Biji A itu kecil-kecil. Nanti saya ada gambarnya contoh inbreeding depression ya. Karena bijinya kecil, nggak nutup sama biaya produksinya gitu. Untuk dijual. Makanya dikembangkan kalau A silang B bijinya masih kecil, lalu ditanam, bijinya kan jadi besar maksimal. Nah, biji besar, silang biji tongkol besar ya, maksud saya. Tongkol besar, silang tongkol besar, hasilnya juga tetap besar. Lalu ini prosedurnya bisa berasal dari jagung OPV, berseri bebas, dipilih superior, lalu mempunyai sifat diinginkan. Lalu yang ditanam boleh menggunakan metode ear to row, ya. Tanaman yang superior dipilih dan disalving. Prosedur ini berulang kali hingga 6-7 generasi hingga tanamannya jadi inbreeding depression atau sudah menjadi homozygote. Tanaman dari galur yang berbeda akan menunjukkan perbedaan yang jelas, sedangkan tanaman galur menunjukkan keseragaman. Dalam tahap ini salving diganti seedmating. Proses membentuk galur murni, tanaman terseleksi ditanam dengan jarak barisan itu kurang lebih 30 cm, dalam satu barisan terdapat sekitar 20-30. Lalu seleksi dilakukan antar atau dalam tanaman, nanti yang terbaik di barisan terbaik dipilih lalu disalving. Setelah beberapa kali salving, maka tanaman akan menjadi makin lemah dalam artian terjadi inbreeding depression, tetapi keseragamannya meningkat. Seleksi 5-6 generasi penyerbukan sendiri, tanaman-tanaman dalam satu galur akan nampak serupa, tetapi amat berbeda dengan galur lain. Sebelum saya lanjutkan, kalian ingat nggak dasar genetik tanaman menyerbuk silang apa? Homozigot atau heterozigot? Dasar genetik tanaman menyerbuk silang. Homozigot apa heterozigot? Homozigot apa heterozigot? Kalau menyerbuk silang. Dasar genetik tanaman menyerbuk silang harus dalam keadaan heterozigot. Ya, itu dasar genetiknya. Sementara kalau tanaman menyerbuk sendiri, dasar genetiknya harus dalam keadaan apa? Homozigot. Atau kalau dalam ini A besar A besar, kalau heterozigot A besar A kecil. Makanya untuk membuat dia jadi galur murni dilakukan salving beberapa kali. Makanya jagung yang dalam keadaan heterozigot disalving berkali menjadi tanaman yang homozigot. Nah, ini untuk evaluasi kita kalau sudah dapat calon tetua galur murninya, biasanya digunakan uji keturunan, lalu nanti hasil pengujiannya digunakan adalah varietas yang berseri bebas, lalu evaluasi F1-nya, lalu kalau sudah dapat, nanti dapatlah kemampuan daya gabungnya
masing-masing. Dengan pengujian masing-masing itu terpilih dan biasanya merupakan sebagian kecil dari galur. Setelah itu diuji kembali baik daya yang umum maupun daya gabung khusus menggunakan metode silang dialel. Hasil pengujian menunjukkan kemampuan sebagian kombinasi hasil hibrida. Kalau uji keturunan DGU-DGK dapat dengan metode Hyman atau bisa juga dikembangkan oleh Griffin atau Gilbert. Ini bukan Anthony ya, tapi si Gilbert. Walaupun namanya Anthony Gilbert. Jadi pengujian dilakukan dengan membuat persilangan dalam semua gabungan yang mungkin di antara galur terpilih untuk mengevaluasi progeninya. Berdasarkan pada prestasi dari semua persilangan dapat dihitung DGU-DGK-nya. Nah, masuk ke heterosis. Heterosis itu adalah fenomena yang menunjukkan bahwa F1 atau turunan pertamanya itu mempunyai figur dan fertilitas yang lebih baik daripada kedua tetuanya atau keunggulan hibridanya. Kalau dihitung secara kuantitatif, yaitu nilai hibrida melebihi rata-rata dari kedua tetua. Kalau dari membaca ini saja, kalian sudah paham belum? Atau masih bingung? Masih agak kurang bingung, Pak. Oke, saya kasih contoh pada manusia dulu ya. Siapa yang mau jadi contoh? Saya, Pak. Boleh, Pak. Oke, Junaidi ya. Jun, tinggi kamu berapa Jun sekarang? Tinggi. 172, Pak. 172. 72. Ayahmu berapa tingginya? 165. 165. Catat ya. Yang lain ya, Junaidi juga. Ibu? 100. Lebih rendah dari ayah? Iya. Anggaplah 160 misalkan ya. Nah, heterosis itu apabila tinggi Junaidi itu lebih dari rata-rata ayah dan ibunya. Berarti rata-rata tinggi ayah Junaidi dan ibu Junaidi berapa? 165 tambah 160 bagi 2. 62,5, Pak. Berapa? 162,5. 162,5. Sedangkan tinggi Junaidi 72. Berarti tinggi Junaidi itu bisa dibilang memiliki sifat heterosis karena 172 lebih tinggi dibandingkan 162,5. Paham nggak? Paham, Pak. Yang Paham, lain? Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, Junaidi paham nggak? Jangan-jangan Junaidinya nggak paham. Paham, Pak. Oke, itu heterosis ya. Jadi tetuanya dirata-ratakan dibandingkan dengan turunannya. Makanya saya contohnya Junaidi dianggap sebagai F1, ayah ibunya tetuanya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nanti saya tunjukkan gambar terkait inbreeding depression. Di mana inbreeding depression di sini? Ada yang bisa bantu nggak? Kalau dari angka itu kan penomoran ya, koleksi misalnya. Ini koleksi nomor 12, koleksi nomor 8. Berarti ini tetua 12, tetua nomor 8. Ini F1-nya karena 12 hilang 8. Berarti ini tetua betina, ini tetua jantan, ini F1-nya. Inbreeding itu, inilah. Harusnya kan jagung itu sebesar-besar ini nih. Ya. Normalnya, betul nggak? Kalau dia dalam keadaan heterozigot, jagung itu kayak gini nih besarnya. Nah, lalu terjadi inbreeding depression akibat diselving berkali-kali sampai 5-6 generasi, dia menciut, terjadi penurunan kualitas, salah satunya panjang tongkol.
Udah kebayang belum inbreeding depression pada tanaman? Inilah contohnya. Karena tetuanya ini kan apa tadi syaratnya? Tetua untuk membentuk varietas hibrida syaratnya harus dalam keadaan pengertian hibrida apa tadi? Persilangan antar dua tetua Galur murni. galur murni. Dasar genetik galur murni dalam keadaan homozigot apa heterozigot? Homozigot. Galur murni harus dalam keadaan homozigot atau heterozigot? Homozigot, Pak. Homozigot. Nah, ini jagung 6, 4, 5, 4, 15, nomor 7. Ini tuh sudah akibat dari diselfing berkali-kali. Jadi dia sekarang itu dalam keadaan homozigot. Karena sudah menjadi galur murni dia. Dalam artian galur murni itu dia ke dalam keadaan homozigot. Pusing nggak kalian nih? Saya lanjut aja nanti. Ternyata kalian belum nangkap. Nih heterozigot nih, ya kan? Nih, karena hasil persilangan 2 galur murni. Betul nggak? Nah, jagung normal itu dasar genetiknya dalam keadaan heterozigot. Nah, tetua-tetua ini nih, kan syaratnya harus dalam keadaan galur murni. Sementara galur murni, genetiknya harus dalam keadaan homozigot. Karena dalam keadaan homozigot, tanamannya terjadi inbreeding depression. Makanya tongkolnya jadi lebih kecil-kecil. Sudah paham belum? Kalau belum paham, tanyakan. Jangan nanti dibiarkan tidak paham. Belum, Pak. Belumnya di mana? Junaidi ya, barusan. Siapa Yang di nih? bagian inbreeding. Saya, Pak, Ambi, Pak. Oh, Ambi. Inbreeding depression itu? Iya, Ambi? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, inbreeding depression itu seperti nomor apa yang tetua-tetua ini. Dia kan harusnya jagung itu besar-besar sebesar ini kan tongkolnya. Iya, Ya kan? Pak. Nah, karena di selfing berkali-kali terjadi penurunan kualitas. Kalau di manusia kan keterbelakangan mental. Nah, kalau di jagung yang berkurang itu panjang tongkolnya, yang awalnya besar-besar jadi kecil-kecil seperti ini gitu. Itu inbreeding depression. Jadi yang depresi itu panjang tongkolnya, yang awalnya bisa 30 cm lebih, sekarang tinggal 15 cm gitu. Gimana, Bi? Masih bingung? Paham, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, yang lain? Paham? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Pertanyaan saya, ada nggak heterosis di sini? Yang tadi udah ngerti heterosis. Nah, sekarang ada contoh jagung, ada 4 hasil persilangan beserta tetuanya. Ada nggak heterosis di sini? Ada, Pak. Apa? Coba siapa yang jawab biar saya catat dulu namanya nih. Silakan. Siapa yang mau jawab? Sebutkan namanya. Junaidi, Pak. Silakan Jun. Yang paling bawah kanan, Pak. Bawah kanan 5 silang 4 itu. Iya, Pak. Nah, apanya yang inbreeding di situ? Yang 5 itu yang tetua betina kan atau jantan, Pak? Betina tadi kan, Pak? Kalau dia sebelah kiri, dia pasti betina. Sebelah kanan jantan. Berarti yang apa, Pak? Yang kiri atas. Kenapa kiri atas?
Apanya? Apanya yang inbreeding? Kalau kamu kan tadi tinggi kamu. Nah, kalau jagung ini apanya yang inbreeding? Itu apa tuh? Tongkol. Apanya tongkol? Tongkol jantan tuh lebih besar daripada yang betina itu, Pak. Nah, berarti kamu belum paham heterosis. Yang lain? Katanya tadi udah paham heterosis. Atau mau perbaiki Ya. dulu Junaidi? Sebelum kita ke Hutabri? Bisa, Pak. Tadi kan Ya. contohnya itu ke manusia, Pak. Coba jelaskan ke yang di jagung ini. Sebelum ke Hutabri ya. Sabar ya Hutabri ya. Silakan jelaskan lagi Junaidi. Saya kasih kesempatan. Tadi kan misalnya contoh Bapak itu kan tinggi tua jantan itu dibagi tinggi rata-rata dari tetua jantan itu sama tetua betina itu lebih maksudnya Gimana? Silakan lanjutkan. Saya mendengar dan teman-teman. maksudnya tadi kan contoh Bapak itu kan heterosis itu F1 itu lebih besar daripada tinggi rata-rata dari tetua jantan dan tetua betina itu, Pak. Ya, betul. Itu pengertiannya. Nah, sekarang pada jagung yang kita lihat ini ada heterosis apa enggak? Kalau ada, pada karakter apa? Pada karakter panjang buahnya, Pak. Panjang tongkol ya, karena kan ini tongkol. Coba jelaskan. Misalnya pada yang kiri atas itu itu tinggi yang F1-nya itu lebih besar daripada rata-rata tetua jantan dan yang tinggi betinanya, Pak. Itu. Panjang tongkol. Tadi kan bilangnya panjang tongkol, bukan tinggi. Panjang tongkol yang F1 berapa, Jun? Itu penggaris 30 cm yang besi. 12 kali 8. Bukan, 12 8 itu nomor ya, nomor koleksi. Itu kan dibandingkan sama penggaris tuh. Jadi kan kalian bisa lihat, oh panjang tongkolnya sekian senti tuh. Berapa senti tuh? Ini kan penggaris nih. Oh, apa? Ini penggaris besi yang 30 cm itu loh. Ya dibandingkan sama ini kan jadi tahu kita berapa panjang tongkol. Lebih, Pak. Ya kira-kira aja. Sekitar 35 itu, Pak. Ya, anggap 35 cm. Rata-rata tetuanya berapa? Misalnya yang tetua jantannya itu 25. Terus yang betinanya itu 20. Ya, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 42,5. Itu dijumlahkan, bukan rata-rata. 22. Rata-ratanya 22,5. Nah, bandingkan sama F1-nya berapa? Satunya 35. Mana lebih besar? F1-nya, Pak. Nah, itu dia heterosis. Yang lain bagaimana? Penjelasan Junaidi udah paham? Yang lain? Paham, Pak. Hutabri mau coba? Silahkan sekali lagi biar lebih mantap gitu memahami heterosis. Silahkan.
Baik Pak, sama seperti yang disampaikan Junaidi, saya yang 12 disilangkan sama 8 Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat kan ukuran tongkolnya ini lebih besar yang 12 silang 8 yang F1-nya. Jadi persilangan 12 di apa dengan 8 Pak. Kalau kita lihat ukuran tongkolnya lebih besar. Kemudian kalau kita lihat dari bulirnya Pak, biji yang dihasilkan itu Lebih banyak. kalau yang induknya ini nampaknya ada yang jarang-jarang Pak. Kemudian juga yang atasnya tidak terisi penuh tongkolnya. Sedangkan dari hasil persilangan F1-nya itu menghasilkan tongkol yang berisi semua Pak. Dengan bulir buahnya Pak, bijinya. Seperti itu Pak. Oke. Jadi sifatnya lebih unggul daripada tetuanya Pak. Pokoknya nilai F1-nya lebih baik dibandingkan rata-rata kedua tetua. Itu kata kuncinya. Paham ya? Jadi kalau membandingkan F1 ini harus dibandingkan dengan rata-rata dua tetua. Nah, itu yang dikatakan heterosis. Sudah paham belum? Sebelum saya lanjutkan? Paham, Pak. Paham. Nah, pertanyaannya dari 4 gambar ini semuanya ada heterosis apa tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Sangat jelas Ada. kan? Oke, lanjut ya. Nah, ini penelitian saya. Jadi waktu S2 itu saya penelitiannya menyilangkan cabai keriting panjang dengan cabai besar. Hasilnya F1-nya seperti ini. Pertanyaannya, karakter apa yang memiliki sifat heterosis? Tapi tidak paham heterosis, saya challenge lagi. Pada cabai ini ada heterosis apa tidak? Ada, Bapak. Ada, Pak. Yang perempuan silahkan jawab dulu. Apa? Siapa namanya? Apanya yang heterosis? Siapa? Silakan. Izin, Pak. Suri Hasanah, Pak. Zuriyah Hasanah, silakan. Zuriyah. Pada indikatornya ukuran cabai, baik itu diameter atau panjang cabainya. Satu aja contohnya. Panjang juga, coba dulu yang panjang. Panjangnya, Bapak. Untuk panjangnya F1 berapa? Rata-rata tetua berapa? Ini senti ya. Kalau ada 18 berarti 18 senti. Ada angka 2 berarti 2 senti. untuk induknya 18 ditambah 8 berarti 26. 26 bagi 2. Berapa? Tuh, 13, Pak. 13. F1-nya? F1-nya 17, Pak. Oke. Berarti 17 apa? Lebih besar dari? Panjang daripada rata-rata induknya, Pak. Ya, 17 cm lebih besar dari 13 cm. Makanya di sini F1-nya memiliki sifat heterosis untuk panjang buah. Benar nggak, Zuria? Buah, iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Udah paham berarti heterosis ya? Paham, Pak. Semua paham ya? Saya minta semua. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan. Sebelum lanjut. Paham semuanya? Izin Pak, berarti kalau untuk diameternya nggak mengalami heterosis ya Pak, karena kan di C5 itu kan dia lebih lebar gitu Pak. Sedangkan kalau misalnya pas di F1 dia hanya lebih besar sedikit dibandingkan yang C120, benar? Ya, coba aja kamu rata-ratakan. Diameter C120 ditambah diameter C5 dibagi 2 dibandingkan dengan diameter F1-nya. Berapa? Ambil penggaris kamu, tempelkan ke layar, ukur. Nggak ada penggaris. Siapa yang punya penggaris? Coba langsung ukur ke layarnya. Bandingkan. Kita harus ngomong, harus ada bukti gitu.
agak sulit sepertinya Bapak karena tidak sama dengan ukuran sebenarnya Pak. Iya, Pak. Ya setidaknya kan sama ukuran yang di layar sama di layarnya kan. Ukur aja lah. Saya pengen buktikan aja. Ukur C5 itu pakai penggaris kalian, misalkan 1 cm, ya bilang 1 cm gitu. Ambil penggarisnya cepat. Biar dibuktikan omongannya Antoni ini. Cepat. Siapa yang punya penggaris? Saya punya, cuman nggak mungkin saya yang ukur. Nggak seru nanti. Nah, Delto tuh, silakan Delto. Sudah ambil penggaris, ukur C5 berapa? Senti. Ya Pak, tunggu Pak. C5 5 Pak. 5 cm. 0,5 Pak. Wah, beneran. Yang C120 berapa? 0,5. 1 Pak. Hah? 1 cm? 0,1 Pak. 0,1. 0,1 maksudnya. 0,5 tambah 0,1 bagi 2 berapa? 0,3. Nah, hitung F1-nya berapa? Empat Pak. 0,4. Nah, mana lebih besar? F1 Pak. Heterosis nggak tuh? Iya, Pak. Iya Pak, iya Pak. Itu. Udah gampang kan? Udah paham ya heterosis ya? Paham Iya, Pak. Pak. Oke. Mungkin karena gambarnya, Pak. Ya harus diukur, nggak bisa. Kan kita harus ukur semuanya. Ya, Nggak Pak. bisa kita duga-duga. Oke, paham? Paham Pak. Lanjut Paham, Pak. ya. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi kalau mau persentasenya berarti tinggal ukur F1 berapa, dikurang rata-rata tetua, dibagi rata-rata tetua kali 100%. Nah, itu untuk menghitung persentase berapa heterosisnya. Nanti kalian hitung sendiri ya dari angka-angka yang tadi. Lanjut ke heterobeltiosis. Kita sudah paham tadi heterosis, sekarang ada lagi namanya heterobeltiosis. Heterobeltiosis itu apabila F1-nya lebih baik dari tetua terbaik. Jadi bukan rata-rata tetua. Ada 2 tetua, pilih yang terbaik, bandingkan nilainya. Ada nggak heterosis? Kalau lebih besar F1 berarti heterobeltiosis. Paham bedanya? Saya balikkan ke gambar ini. Ada nggak heterobeltiosis di sini? Ada Bapak. Contohnya apa? Panjang tongkolnya coba. Siapa yang jawab tadi itu? Zuriah Bapak. Silakan contohkan Zuria untuk panjang tongkol ada heterobeltiosis apa tidak? Contohnya aja untuk yang semua ambil yang satu. Pilih aja salah satu. Nggak jelas penggarisnya Pak. Ya duga aja lah. Anggaplah yang untuk persilangan 5x4. Ya. Untuk di situ nampak dari antara 2 tetuanya yang untuk nomor 5 Terbaik, lebih baik termasuk kan? salah satu tetua terbaik dibandingkan nomor 4. Ya. Dan di situ hasilnya persilangan F1-nya lebih baik dari 5. tetuanya yang nomor 5 tadi. Maka Oke. terjadi Heterobeltiosis. Oke. Yang lain paham? Paham yang lain? Zur, bisa jelaskan lagi, Zur? Silakan Zuria. Contohnya untuk persilangan yang 5x4, jago 5x4, tampak dari 2 tetua tersebut, untuk tetua 5 dan 4, yang paling bagus itu tetuanya yaitu untuk tetua nomor 4. Kemudian kita lihat hasil persilangannya F1-nya yakni 5x4 menunjukkan bahwa F1-nya lebih baik dari tetua yang nomor 5 tadi. Begitu. Jadi bisa disebut itu termasuk heterobeltiosis. Udah paham? Karena hasil F1-nya itu lebih baik dari salah satu tetua yang terbaik. Pakai angka coba. Zur. Misalkan 5 silang 4.
Ya, anggaplah untuk panjang tongkol yang jagung nomor 5 itu 15 cm begitu. Ini Sedangkan untuk tongkol yang kedua, Surya. Ini tuh dari iya, sini Pak. ke sini itu 30 cm nih. Nah, dia kurangnya segini Enggak cuman. begitu. Anggap aja 25 ya. Untuk yang F1-nya ya, Pak. Untuk induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20, Jur. Nah, 20, anggap ini 20. Untuk anggaplah yang untuk misalkan nih F1 tetuanya untuk tetua nomor 5-nya itu 20. Sedangkan untuk panjang tongkolnya 20 cm. Sedangkan untuk tetua yang kedua yakni nomor 4 panjang tongkolnya anggaplah 10 cm. Ketika mereka disilangkan, maka menghasilkan F1 dengan panjang tongkolnya 28 cm. Kenapa dia bisa dikatakan heterobeltiosis? Karena hasil F1-nya lebih baik dari tetua terbaik yang disilangkan. Untuk tetua terbaiknya kan tadi yang paling bagus itu nomor 5, karena dia lebih panjang tongkolnya dibandingkan yang nomor 4. Berarti nomor 5 lebih baik. Dan ketika sudah terjadi persilangan, ternyata yang hasil F1-nya panjangnya 28. Berarti lebih baik hasil F1-nya dibandingkan tetua nomor 5. Maka hal tersebut heterobeltiosis. Yang lain, udah paham? Paham, Pak. Terima kasih Zuriyah ya. Baik, Pak. Nah, challenge selanjutnya coba nih. Ada nggak heterobeltiosis pada cabai ini? Ada nggak heterobeltiosis pada cabai ini? Izin, Pak. Tidak, Pak. Siapa? Jangan izin aja, namanya nggak disebut. Zuriyah Hasanah, Pak. Tidak, Pak. Kenapa tidak? Jelaskan. Kalau untuk dari parameter panjang ukuran panjang cabai tidak ada, karena untuk induknya yang C120-nya lebih panjang, yakni 18 dibandingkan hasil F1-nya, yakni yang cuma 17. Sedangkan untuk diameter buahnya lebih bagus lagi induk yang C5-nya dibandingkan hasilnya F1. Karena untuk C5 dia tadi ukurannya kan 1 cm, sedangkan untuk F1-nya cuma 0,4. Begitu, Bapak. Yang lain paham? Ya, Pak. Paham, Pak. Panjang buah ada heterobeltiosis nggak? Tidak, Pak. Kenapa? Karena induknya Karena dia lebih pendek daripada yang tetua sebelumnya, Pak. Ini kan ada namanya nih, sebutlah namanya. Tetua C120, Pak. Nah, berapa angka? Hasil dari F1 itu Angkanya berapa C120? kalau C120 dia tadi 18, sedangkan kalau yang F1 dia hanya 17 cm, Pak, tingginya. Berarti tidak ada heterobeltiosis. Sudah paham heterosis? Sudah paham heterobeltiosis? sudah, Pak. Paham. Sudah, Pak. Ini kan enak saya ngajarnya kalau kayak gini. Lanjut ya. Ini sudah. Ini untuk menghitung nilai persentasenya ya. Tinggal dikurangin aja. F1 kurang high parent. HP itu high parent. Kalau ini singkatan bahasa Inggris. Jadi kalau apa nilai tetua terbaiknya gitu. Tetua tertinggi atau tetua terbaik gitu. Kalau yang heterosis rata-rata. Paham ya? Nanti F1 kurang high parent-nya dibagi high parent-nya nanti dapat berapa persen heterobeltiosisnya gitu. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, saya lanjut ke cara produksi benih hibrida jagung. Jadi kalau di luar negeri sana,
di sekarang juga di Indonesia sudah mulai sih kayak gini memang produksi hibrida itu. Mereka menanamnya seperti ini. 1 baris jantan diikuti oleh 4 baris betina dalam satu lahan. Jadi setiap 1 jantan didampingi oleh 4 betina. Gitu selanjutnya sesuai dengan luasan. Nanti di baris betina bunga jantannya diemaskulasi atau dibuang. Tujuannya agar tongkol yang di betina ini hanya diserbuki oleh yang baris jantan ini. Nanti tongkol-tongkol yang betina inilah yang akan menjadi biji hibrida. Sampai sini paham? Jadi bukan manual, ambil tasel, silangin, ambil tasel, enggak. Sekarang orang produksi benih hibrida jagung sudah pakai sistem seperti ini. Sebelum bunga jantan jagung, kalian sudah tahu kan bunga jantan jagung yang mana? Tahu? Yang paling atas tuh, Pak. Ya, namanya tasel. Makanya istilahnya detaseling, pembuangan bunga jantan jagung. Istilahnya detaseling. Nah, karena namanya tasel. Jadi nanti setelah sebelum taselnya siap untuk sebelum taselnya siap menyerbuki tongkol, dia sudah diemaskulasi atau dibuang. Istilahnya apa? Polen siap untuk menyerbuki putik, istilahnya antesis apa reseptif? Dah lupa. Padahal ini saya bahas juga waktu praktikum. Nah, tanggung jawab yang berangkat praktikum ke rumah saya harus tahu beda reseptif dan antesis. Yang datang itu ada siapa? Tony, Ambi, Harik, siapa lagi? Deliana. Coba jawab pertanyaan saya. Apa itu antesis, apa itu reseptif? Halo, suara saya kedengaran nggak sih? Kok dari tadi saya ngomong sendiri nggak ada respon. Dengar, Pak. Silahkan jawab, bertanggung jawab atas kehadirannya ke rumah saya untuk melakukan praktikum persilangan. Nyesel kan yang datang ke rumah saya? Tidak, Pak. Enggak. Nah, coba jawab. Ketika polen siap untuk menyerbuki putik, istilahnya reseptif atau antesis? Antesis, Pak. Siapa yang jawab? Sekarang ini masih aja kayak gitu. Bisa diulangin, Pak? Polen siap untuk menyerbuki putik, istilahnya apa? Antesis, Pak. Ya Allah ya Robbi. Sebutlah namanya. Kalian nggak mau dicatat namanya nih. Izin, Pak. Ambi Giardio. Nah, ambil jawabannya. Antesis. Kok jadi nggak yakin? Yakin nggak antesis? Yakin, Pak. Yakin, Pak. Oke, paham ya yang semua ya? Ketika polen siap menyerbuki putik, itu namanya antesis. Makanya untuk produksi benih hibrida jagung, baris betina ini sebelum dia bunga jantannya antesis sudah harus dibuang atau diemaskulasi.
Nah, pertanyaannya, ketika tongkol atau putiknya siap untuk diserbuki atau dibuahi, istilahnya adalah halo. Halo Pak. Ya dijawab, jangan halo juga. Antesis kan udah tahu. Nah, sekarang reseptif apa? Izin Pak Utabri Pak. Silakan. Reseptif itu kemampuan bunga menerima serbuk sari atau polen dari bunga jantan, Pak. Ya. Reseptif itu keadaan ketika putik siap untuk diserbuki. Sudah paham? Jadi jangan bilang nggak tahu lagi apa itu antesis dan reseptif ya. Bisa lanjut? Ulangi yang antesip tadi, Pak. Siapa nih yang nanya nih? Saya Pak Ambi, Pak. Tadi kurang jelas suaranya, Pak. Ambi, apa yang diulang, Bi? Yang antesip, Pak. Antesis, silahkan bantu saya jelaskan antesis. Udah capek saya tadi ngomong terus. Yang lain bantu saya jawab pertanyaan Ambi. Apa itu antesis? Bukan antesis, Pak. Reseptif tadi, Pak. Salah, Pak. Kamu Maaf, bilangnya antesis tadi. Pak. Salah, Pak. Oke, reseptif. Apa itu reseptif? Tolong bantu jawab. Pertanyaannya dari Ambi. Izin Pak Utabri Pak. Silakan. Jadi Mbi, untuk reseptif tadi itu adalah kondisi di mana putik itu siap untuk diserbuki. Dabi, makasih Utabri. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak Utabri. Oke, sip. Bisa lanjut? Bisa lanjut nggak? Lanjut, Pak. Oke, Lanjut, Pak. saya akan lihatkan video bagaimana proses detaseling, ya, proses detaseling pada jagung. Apa yang terlihat di tempat kalian sekarang? Sawah, Pak. Hamparan Pak. Hamparan apa ini? Kebun jagung, Pak. Jagung, Iya, Pak. ini tuh kebun jagung ya. Jadi kebun jagung ini sudah ditanam dengan baris satu jantan, di sebelahnya ada 4 betina. Nah, yang saya ingin lihatkan adalah sekarang itu proses detaseling tanaman yang betina. Sudah gerak belum gambarnya misalnya? Sudah Pak. Coba perhatikan, yang di detaseling hanya baris betina. Nah, ini nanti lebih jelas ini, baris yang jantan ditinggalkan sama dia. Jelas nggak? Kursor saya nampak nggak di sana? Nampak Pak. Pak. Nih, yang ditinggal ini kan nggak di detaseling nih. Ini jantan. Ini jantan. Kelihatan ya? Masih ada kan taselnya? Nah, yang 1, 2, 3, 4 dibuang semua bunga jantannya. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itu dibuang semua.
Ini untuk produksi benih jagung hibrida di luar sana. Ini dilakukan sebelum tasel atau bunga jantannya antesis. Nah, ini lebih jelas lagi kan? Nih. Ya. Ini kan jantan, jantan, ya kan? Oke. Cukup ya, biar kita bisa lanjut. Sampai kayak gitu sekarang orang produksi benih hibrida jagung. Jadi tidak perlu manusia lagi secara manual. Saya lanjut ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang jagung, tapi ternyata sekarang itu benih hibrida padi juga menggunakan teknik hibrida. Tetapi caranya berbeda. Dia menggunakan 3 galur, ada galur A, galur B, dan galur R, di mana galur A merupakan galur mandul jantan atau CMS, Cytoplasmic Male Sterile. Lalu di galur B ada Plestari atau maintainer. Jadi galur B itu bentuknya sama dengan galur A, tetapi dia tidak mandul. Nah, galur B digunakan untuk melestarikan dan memperbanyak galur A. Jadi galur R merupakan galur pemulih kesuburan atau restorer. Benih hibrida F1 diproduksi dengan melakukan persilangan A dengan R. Galur A dan R merupakan galur-galur yang menghasilkan turunan terbaik dalam pengujian daya gabung, terutama daya gabung khusus, sedangkan perbanyakan galur A dilakukan dengan menyilangkan galur A dan B. Kurang lebih kalau gambarnya seperti ini. Nah, ini CMSA, dia tidak punya polen, ya. Jadi polennya didatangkan dari yang ini. Ini disilangkan dengan A, dapat hibrida. Sampai sini paham? Nah, pertanyaannya, untuk bentuk hibrida lagi di musim tanam selanjutnya, tentu kita perlu benih A, perlu benih R. Kalau R kan tinggal selfing, dia tidak mandul kan, nanti dapat lagi benih R. Sementara benih A, karena dia tidak punya polen, tidak bisa langsung selfing. Makanya untuk memperbanyak benih A ini atau CMS ini, kita harus silangkan dulu dengan B. Jadi benih polen untuk menyerbuki A ini pakai polen B. Makanya A silang B untuk mendapatkan CMSA. Karena pewarisan mandul sitoplasmik itu hanya dari betina saja, ingat nggak pewarisan ekstra kromosomal pada genetika? Jadi pewarisannya dipengaruhi oleh induk betina saja. Makanya benih hasil persilangan A silang B itu dia masih ke dalam keadaan steril karena sitoplasmanya hanya diwariskan dari A. Walaupun sitoplasma B ini normal, ada polen, tapi ketika hasil silangan A silang B, sitoplasmanya masih dalam keadaan steril. Sementara untuk memperbanyak B ya tinggal selfing karena dia dalam keadaan normal. Paham? Paham belum? Paham, Pak. Yang lain? Kalau nggak paham, bilang nggak paham. Cepat, biar selesai kuliah kita. Ini materi terakhir ini untuk hari ini. Tujuannya apa? Jadi, kenapa kita menggunakan CMS ini? Kita nggak perlu nyilangin satu-satu kayak di rumah saya, ambil pinset, ambil polen, serbukin. Karena dia sudah steril, tidak ada polennya, ya ini tinggal ditanam aja. A dalam satu baris, sebelahnya R. Nanti ketika ingin disilangkan,
digoyang-goyangkan aja yang R ini. Nanti polennya terbang menyerbuki yang A gitu. Jadi kalau jagung tadi pakai 1:4, kalau yang padi dia ditanam berdampingan A dengan R, A dengan R, A dengan R. Nanti untuk menyerbukinya ya tinggal digoyang-goyang saja yang tanaman R, nanti benihnya polennya menyerbuki yang A. Jadi tidak perlu kayak di rumah saya ambil pinset, silangin satu-satu. Itu tujuannya. Jadi lebih banyak kan benih yang dihasilkan. Paham ya? Paham, Mbak. Jadi ini tekniknya, kita belajar tekniknya. Oke, kalau sudah paham, ada ucapan terima kasih. Kalau sudah ada ucapan terima kasih, berarti kuliah kita sudah selesai. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya tutup perkuliahan pada hari ini? Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Sepertinya tidak, Pak. Oke, Cukup, Pak. kalau cukup silakan ditutup dengan doa untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Izin Pak memimpin doa. Silakan. Baiklah, sebelum kita menutup kuliah kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Rezi. Alhamdulillah perkuliahan kita pada siang hari ini selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik dan menambah ini ya wawasan kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.